Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry, pemilik blog Dunia Kontraktor dan ahli pengadaan nasional dengan sertifikat dari LKPP. Hari ini kita akan bahas masalah kesalahan penetapan jadwal tender yang diumumkan pada LPSI Kota Banda Aceh. Yang akan kita bahas adalah tender paket renovasi Balai Penyuluhan Pertanian BPP dan sarana pendukungnya di Kecamatan Meraksa. Ya, ini dia. Sudah terbuka informasi tendernya. Tahap tender saat ini masih pengumuman pasca kualifikasi. Coba kita buka, kita klik. Ya, masih pengumuman pasca kualifikasi dan download dokumen pemilihan. Tahap tender saat ini. Kemudian metode pengadaannya tender pasca kualifikasi 1 file. Ini dia. Jadi untuk pasca kualifikasi 1 file, kita lihat aturannya diatur dalam Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021. Tata cara pengaturan jadwalnya ini ada dia. Tahap pemilihan untuk metode penyampaian pasca kualifikasi 1 file. Tahapan. Ini pada tender ini yang jadi masalah adalah tahapan upload dokumen penawaran. Ini dia. Ini yang jadi masalah. Ini yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi tahapan uploadnya dimulai pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 12.01 sampai dengan 20 Mei 2022 pukul 12.00. Jadi ini menurut ketentuan, penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 hari kalender setelah berita acara hasil pemberian penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Jadi kita lihat sekarang 3 hari kalender, kita lihat 3 hari kalender dari setelah berita acara hasil pemberian penjelasan. Ini kita buka kita buka Excelnya. Ini bulan 5. Pemberian penjelasan yaitu pada tanggal 17 bulan 5 tahun 2022, 17 Mei 2022. Ini kita lihat. Pemberian penjelasan dilakukan pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 9. Berarti hari ini pemberian penjelasannya pukul 9 nanti sampai 17 Mei 2022 pukul 12. Jadi sebentar lagi akan dilakukan pemberian penjelasan atau unwizing. Kalau pemberian penjelasannya dilakukan pada tanggal 17, maka ketentuannya upload dokumen penawaran dia harus 3 hari kalender setelah pemberian penjelasan. Kalau pemberian penjelasannya dilakukan pada tanggal 17, maka 3 hari kalendernya itu dimulai dari tanggal 18, bukan tanggal 17. Kalau tanggal 17, ketentuannya menyebutkan itu sejak tanggal pemberian penjelasan, baru itu bisa dimulai pada tanggal 17. Berarti karena ini dalam ketentuannya disebutkan bahwa dia setelah, ini dia, 3 hari kalender setelah berita acara hasil pemberian penjelasan, maka jadwal upload dokumen penawaran harus dimulai dari tanggal 18, 19, 20, itu 3 harinya. Berarti 3 hari itu harus terpenuhi. Jadi batas akhirnya kapan? Apakah bisa tanggal 20? Tidak. Kalau tanggal 20, maka tidak mencapai 3 hari kalender. Jadi dia harus uploadnya harus tanggal 21, harus di atas tanggal 20. Karena ketentuannya seperti ini. 3 hari kalender setelah berita acara hasil pemberian penjelasan. Berarti
diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, ya, maka dia jatuhnya pada tanggal 21. Kalau tanggal 20 dibuat batas akhirnya, maka untuk memenuhi 3 hari kalender dia harus batas akhirnya harus pada pukul 23.59. Kalau pukul 23.59 itu sudah memenuhi ini. Kalau dia pukul 23.59, pukul 23.59, ini sudah memenuhi tanggal 20 bulan 5 tahun 2022 pukul 23.59, ini sudah memenuhi di 3 hari kalender karena dimulai pada tanggal 18. Tapi ada ketentuannya, tidak boleh pada selain pada jam kerja. Ini ketentuannya, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Jadi pukul 23.59 ini bukan jam kerja. Jadi untuk ini batas akhir upload dokumen penawaran harus pada tanggal 21. Paling cepat pukul 20. Pukul 8. Paling cepat pukul 8 pagi. Karena pukul 8 kalau untuk wilayah Indonesia Barat, pukul 8 itu sudah mulai hari kerja. Sudah mulai jam kerja pada hari kerja. Jadi kesimpulannya bahwa upload dokumen penawaran yang ditetapkan oleh Pokja pemilihan Kota Banda Aceh itu menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021. Terus apabila Pokjanya mengelak bahwa mereka tidak mengacu pada, mereka tidak sesuai dan mengacu pada jam, karena ini dimulai pada upload berita penjelasan dimulai pada jam 9 tanggal 17, diakhiri pada jam 12, maka dia sudah memenuhi, dianggaplah hitungannya jam, maka sudah memenuhi 3 kali 24 jam. Karena upload dokumen penawaran diakhiri pada pukul 12. Ini salah, ini jelas-jelas salah. Kenapa salah? Karena ini bertentangan dengan jadwal yang mereka tetapkan untuk pengumuman pemenang. Kalau pengumuman pemenang pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 14.30 sampai dengan 28 Mei 2022 pukul 23.59, ini sudah melebihi 1 hari, sudah melebihi 1 kali 24 jam. Jadi mereka tidak boleh kalau untuk upload dokumen penawaran mengacu pada jam, sementara pengumuman pemenang itu tidak mengacu pada jam. Karena aturan tentang pengumuman pemenang dia diatur seperti ini. Penetapan pemenang dan pengumuman paling lambat. Ini paling lambat, ini kata kuncinya, ini paling lambat. Ini harus diingat, paling lambat. Paling lambat 1 hari kalender setelah pembuktian kualifikasi. Sementara ini pengumuman pemenangnya 28 Mei 2022 pukul 23.59, sudah lebih jamnya, sudah lebih 24 jam. Sementara ketentuannya kan 1 hari kalender, paling lambat 1 hari kalender setelah pembuktian kualifikasi. Jadi jadwal yang disusun oleh Pokja ini jelas-jelas salah. Ini tidak memberi waktu yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan untuk penyedia menyiapkan dokumen penawaran. Jadi kenapa mereka terlalu suka sekali mengatur jadwal yang sangat mepet, tidak memberi waktu yang cukup untuk penyedia. Ini perlu kita pertanyakan. Apa keuntungan yang mereka harapkan dengan jadwal yang sangat ketat ini? Jelas-jelas ini merugikan pelaku usaha karena akan terjadi banyak kesalahan dalam menyiapkan dokumen penawaran. Jadi untuk itu sebaiknya Pokja harus benar-benar mempelajari kembali masalah pengaturan jadwal ini. Jadi nggak perlulah seperti ini. Jadi saya harap ke depan ada perubahan.
Dan demikian pembahasan kita terkait dengan jadwal yang diatur oleh Pokja Pemilihan Kota Banda Aceh untuk tender renovasi Balai Penyuluhan Pertanian BPP dan sarana pendukungnya di Kecamatan Meraksa. Semoga mereka mau melakukan perubahan karena hari ini masih tahap tendernya, masih tahap pemberian penjelasan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.